Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online mata kuliah etika insani. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah etika insani, kuliah kelima, etika situasi, etika cinta kasih. Joseph Fletcher. Etika situasi dimunculkan oleh Joseph Fletcher, seorang filosof yang lahir di Amerika dan hidup di lingkungan para pendeta atau gereja yang sedikit banyak akan mempengaruhi cara berpikirnya. The morality of an action depend on the situation. Moral suatu tindakan tergantung pada situasinya. Etika situasi atau etika cinta. Suatu tindakan harus dilihat dalam kacamata cinta kasih, kemudian dilaksanakan secara bijaksana dan harus terjadi pada waktu yang tepat. Misalnya seorang bapak mengejar anaknya untuk dipenggal kepalanya. Si anak berlari dan bersembunyi di rumahmu. Anda pada situasi seperti ini wajib berbohong apabila berhadapan dengan si ayah tersebut. Karena pilihan untuk jujur akan membahayakan keselamatan si anak. Kasus seperti ini harus dilihat dalam kacamata cinta kasih. Menipu atau berbohong karena alasan cinta kasih, lalu dilakukan secara bijaksana dan harus pada waktu yang tepat. Etika situasi. Etika situasi mengatakan bahwa apa yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam situasi konkret tidak dapat disimpulkan dari suatu hukum moral umum, melainkan harus diputuskan secara bebas oleh orang yang bersangkutan. Etika situasi menjunjung tinggi otonomi moral individu dan menolak ketaatan begitu saja terhadap suatu hukum moral sebagai heteronomi. Tidak ada perbuatan yang pada dirinya baik atau jahat, semuanya tergantung situasi. Etika situasi menolak adanya norma-norma moral umum karena kewajiban moral menurutnya selalu tergantung dari situasi konkret. Jadi apa yang wajib dilakukan dalam situasi tertentu menurut etika situasi tidak pernah dapat begitu saja diketahui dari sebuah norma atau hukum moral. Sesuatu dalam situasi yang sama baik dan tepat, dalam situasi lain bisa jelek dan salah. Dari semua tata nilai, dari semua konsep moral, hanya satu hal yang baik dalam dirinya sendiri, yaitu cinta. Cinta itu baik. Tidak ada cinta yang tidak baik. Cinta selalu baik, selalu bagus. Kata-kata cinta itu tidak ada lawannya. Benci itu bukan lawannya cinta. Benci itu lawannya suka. Gak suka itu benci. Dalam situasi apapun, cinta selalu bagus. Tidak ada cinta yang jelek. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menganugerahkan adanya perasaan cinta dalam diri kita. Kalau sudah cinta, yang jauh terasa dekat, yang pahit terasa manis karena cinta, yang sulit terasa mudah karena cinta, yang malas jadi rajin karena cinta. Nah, Anda sebagai mahasiswa, kalau malas belajar, cintai pelajaran. Yang malas akan berubah menjadi rajin. Yang sudah bekerja, cintai pekerjaan. Persoalan yang sulit-sulit di kantor bisa menjadi mudah karena cinta. Cinta bisa merubah segalanya. Etika situasi mendasarkan cinta dalam konsep moralnya. Cinta, tidak ada satu hal pun yang selalu benar atau selalu salah. Sesuatu bisa benar dan bermoral dalam sebuah situasi, namun bisa berubah menjadi immoral dalam situasi yang lain. Hanya ada satu parameter pasti yang selalu baik dan bermoral untuk setiap orang, dimanapun, di dalam situasi apapun, itu adalah cinta. Asumsi etika situasi. Satu, otonomi moral. Apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi konkret tidak dapat disimpulkan dari suatu hukum moral umum, namun harus diputuskan secara bebas oleh setiap individu. Jadi setiap individu bebas bertindak, berperilaku, dan bermoral. Apa tidak bermoral itu tergantung situasi. Maksudnya dapat bebas berperilaku itu seperti saat berkendaraan misalnya, ada lampu merah. Itu peraturannya harus berhenti. Tapi kita berhenti atau kita tidak berhenti, keputusannya ada di kita. Ada di diri sendiri. Itu maksudnya otonomi moral. Yang kedua, tidak ada perbuatan baik atau jahat dalam dirinya sendiri. Semuanya tergantung situasi. Setiap situasi itu unik dan individual. Hukum moral harus diterjemahkan dalam situasi, tidak bisa ditaati begitu saja. Yang ketiga, pandangan umum, tradisi, budaya, agama, dan lain-lain tetap diakui dan membantu dalam pengambilan keputusan moral, tetapi tidak menentukan. Kedudukannya hanya sebagai penasehat, namun tidak memiliki hak veto. Moralitas antara legalisme dan antinomisme. Legalisme itu mutlak patuh pada aturan, sementara antinomisme sikap dan perilaku menentang aturan, anti aturan. Nah, etika insani di tengah-tengah antara legalisme dan antinomisme. Menurut etika situasi, yang namanya manusia itu apa? Etika situasi tidak mendefinisikan manusia dengan macam-macam paham, dengan macam-macam pandangan. Etika situasi mendefinisikan manusia sederhana saja: eksistensialisme dan personalisme. Dan ini yang jadi latar belakang etika insani. Eksistensialisme tidak melihat manusia sekedar sebagai unsur dalam sebuah sistem secara menyeluruh, namun manusia harus setia kepada dirinya sendiri, keasliannya. Personalisme melihat manusia sebagai personal yang memberi penilaian dan mengambil sikap.
Prinsip-prinsip etika insani. Perilaku bermoral apa tidak bermoral? Menurut etika situasi ada beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Pragmatisme. Itu melihat bermoral tidak bermoral bukan dari prosesnya, tapi dari hasilnya. Keputusan yang benar dan yang berguna, memuaskan dan terpenuhi tujuan. 2. Relativisme. Menurut etika situasi, semua hukum dan aturan moral tidak memiliki nilai yang pasti, tergantung situasi. Misalnya kalau kita berperkara, jaksa menggunakan kitab KUHP, menyatakan dia bersalah dan tidak bermoral. Pengacara terdakwa juga menggunakan kitab yang sama, KUHP, menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Makanya menurut etika situasi, semua hukum dan aturan moral tidak memiliki nilai yang pasti, tergantung situasi. Prinsip ketiga, positivisme. Menolak kodrat takdir aturan yang tinggal dilaksanakan. Penilaian moral adalah keputusan individu yang diambil secara bebas dengan cinta sebagai hukum satu-satunya. Prinsip yang keempat adalah personalisme. Yang bernilai pada dirinya sendiri adalah manusia, eksistensinya, perkembangannya, situasi yang dihadapinya. Di dalam bukunya, Fletcher membuat 6 pernyataan etika situasi. Yang pertama, hanya ada satu hal yang baik dalam dirinya sendiri, adalah cinta. Yang kedua, norma tertinggi keputusan adalah cinta. Perilaku bermoral apa tidak bermoral, ini kelakuan baik atau kelakuan tidak baik, dapat diputuskan dengan norma tertinggi, yaitu cinta. Ketiga, cinta dan keadilan itu sama, karena keadilan adalah cinta yang dibagikan. Keempat, cinta hanya menghendaki kebaikan untuk sesama, kita menyukainya atau tidak. Kelima, hanya tujuan membenarkan alat. Cinta adalah alat untuk pencapaian tujuan, dan tujuan haruslah perwujudan dari cinta. Keputusan cinta dibuat sesuai situasi, bukan berdasarkan sistem atau aturan. Berikutnya adalah komponen cinta: intimasi, passion, komitmen. Yang namanya cinta harus ada 3 unsur ini. Intimasi adalah kedekatan, dekat. Kalau tidak ada kedekatan, tidak bisa dikatakan cinta. Passion adalah gairah, emosi, rasa, perasaan, hasrat hati. Dan komitmen adalah keinginan, tujuan, cita-cita, harapan. Jadi yang namanya cinta harus ada 3 komponen ini. Kalau tidak, seperti di bawah ini, kalau cuma passion saja, ya dia cuma terpesona, infatuation. Cuma gairah saja, cuma rasa terpesona, terpesona karena kecantikan, terpesona karena kebaikan, karena kepandaian, terpesona kehebatan, dan lain-lain. Kalau cuma komitmen, cuma keinginan, cuma ada tujuan, tidak dekat, tidak ada rasa, gairah, sama seperti infatuation, hanya angan-angan saja jadinya.
Selanjutnya dekat dan ada keinginan, ada kedekatan, namanya companionate. Dan selanjutnya ada gairah, ada rasa, ada kedekatan, itu romantik, benih-benih cinta. Infatuation, keterpesonaan, passion saja. Empty, komitmen saja, angan-angan. Companionate, kasihan, intimasi dan komitmen. Romantik, passion dan intimasi. Selanjutnya adalah karakteristik cinta. Karakteristik cinta ini adalah yang namanya cinta itu tahu, paham, mengetahui yang dicintai. Siapa dia, bagaimana dia, kesukaannya apa, harus banyak mengetahui yang dicintai. Misalnya cinta Rasul, harus tahu Rasul itu siapa, kesukaannya apa, pribadinya kayak apa, keinginannya bagaimana, sehingga bisa turut kita dalam pribadinya. Itu namanya knowledge, mengetahui. Berikutnya respect, menghormati yang dicintai. Keterpesonaan. Jadi salah satu karakter cinta itu adalah respect, menghormati. Cinta kepada pacar kita itu juga kita harus menghormatinya. Masing-masing menghormati, saling menghormati, baru timbul kepedulian, care namanya. Selanjutnya responsibility, tanggung jawab, masing-masing punya tanggung jawab. Jadi cinta itu karakteristiknya knowledge, respect, care, responsibility. Dan selanjutnya untuk diketahui saja, beberapa aliran etika kontemporer yang tentu tidak akan kita bahas seluruhnya. Satu, anti naturalisme etik, dibawa oleh George Edward Moore. Berikutnya ada etika nilai oleh Max Scheler. Dan berikutnya lagi ada etika emotivisme oleh A.J. Ayer. Berikutnya juga ada etika eksistensialisme, dikembangkan oleh J.P. Sartre. Berikutnya ada fenomenologi orang lain oleh Immanuel Levinas. Ada juga aliran etika behaviorisme oleh B.F. Skinner. Berikutnya juga ada tahap perkembangan moral oleh Laurent Kohler. Etika masa depan oleh Hans Jones. Kembali ke keutamaan oleh Alasdair MacIntyre. Etika diskursus oleh Jürgen Habermas. Etika ironis liberal oleh Richard Rorty. Ini nanti Anda cari saja untuk kalau memang Anda ingin memahami beberapa aliran-aliran etika kontemporer. Dan akhirnya kuliah kita akhiri untuk mata kuliah etika insani. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.